Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apsibiana Putri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2, yaitu puisi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari puisi itu? Yuk kita simak. Oke teman-teman, kita mulai dari pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Secara lebih rinci, sebuah puisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, puisi menggunakan bahasa yang singkat dan padat yang dituangkan dalam bentuk bait-bait. Yang kedua, puisi bersifat konotatif dan imajinatif. Yang ketiga, puisi memanfaatkan perlambangan atau yang biasa kita sebut dengan majas. Yang terakhir yaitu puisi bersifat ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran. Dari pengertian puisi di atas, kita bisa simpulkan bahwa puisi merupakan bentuk karya sastra tertulis yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Puisi juga memiliki pesan-pesan yang syarat akan makna yang ditujukan khusus kepada para pendengar atau para penikmatnya. Puisi pada prinsipnya juga merupakan salah satu bentuk komunikasi, yakni komunikasi tidak langsung atau komunikasi tertulis. Oleh karena itu, dengan membaca puisi, kita akan memperoleh sesuatu atau ilmu atau pengalaman yang kompleks dan bersifat spiritual. Bersifat spiritual di sini berarti apa yang diungkapkan dalam puisi tersebut bisa mencakup berbagai hal yang mengitari kehidupan kita sebagai manusia. Pemaknaan puisi pun berarti kegiatan memahami isi puisi dengan cara mencoba menemukan makna yang terkandung dalam puisi, yaitu berupa tema, ide, amanat, atau pengalaman dari sang penyair. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai suasana dan tema puisi. Suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Adapun tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif atau bermakna yang tidak sebenarnya, atau bisa disebut juga bermakna kiasan, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan sang penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Membaca puisi disebut juga dengan berdeklamasi. Membaca puisi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak membaca, pendengar, dan puisi yang dibaca. Oleh karena itu, dalam proses pembacaan puisi tidak hanya dibutuhkan penjiwaan serta ekspresi yang mengena, melainkan juga volume suara yang meliputi pelafalan, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. Teman-teman semua, ini merupakan salah satu contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat membaca puisi. Yang pertama yaitu rima dan irama. Membaca puisi tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa, karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat.
Yang kedua, ada artikulasi atau kejelasan suara. Ketika kita membaca puisi, maka suara kita dalam membaca puisi pun harus terdengar jelas, supaya pesan yang kita sampaikan kepada para pendengar bisa tersampaikan secara baik. Yang ketiga, yaitu ekspresi mimik wajah. Ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi tersebut. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Sebaliknya, ketika puisi yang kita sampaikan bertema kebahagiaan, kegembiraan, dan yang lain-lain, maka kita juga harus bisa mengekspresikan puisi tersebut sebagaimana mestinya. Yang keempat yaitu mengatur pernapasan. Pernapasan harus diatur, jangan terburu-buru agar tidak mengganggu kegiatan pembacaan puisi. Yang terakhir yaitu penampilan. Sikap kita saat di panggung diusahakan harus profesional. Artinya, sikap kita harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, tampak berwibawa, dan meyakinkan, atau dalam kurung, tidak demam panggung. Nah, ada lagi nih hal lain yang harus kita perhatikan selain kelima yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu vokal. Nah, suara yang dihasilkan harus benar dan jelas. Bunyi vokal seperti a, i, u, e, o, ai, au, dan sebagainya harus terdengar jelas. Demikian pula dengan bunyi-bunyi huruf konsonan. Yang kedua yaitu ekspresi. Ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus tetap proporsional, yaitu sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara cepat dan tepat. Yang terakhir yaitu intonasi. Intonasi merupakan ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya, tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Intonasi juga memiliki jenis. Jenis-jenis dari intonasi adalah yang pertama yaitu tekanan dinamik. Tekanan dinamik adalah tekanan pada kata-kata yang dianggap penting pada puisi tersebut. Yang kedua yaitu tekanan tempo. Tekanan tempo ini adalah cepat atau lambatnya pengucapan pada suku kata atau kata yang tertera di puisi tersebut. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, intonasi juga memiliki tanda. Nah, tanda yang tertera di layar merupakan tanda-tanda khusus di dalam intonasi. Ada intonasi naik, intonasi turun, intonasi datar, jeda atau berhenti sebentar, dan jeda agak panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam puisi. Unsur-unsur dalam puisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu diksi atau pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mewakili apa yang dipikirkannya sebagai media ekspresi dalam puisi. Pengarang menggunakan citraan, majas, kata asing, atau kata lain untuk mewakilinya. Kata-kata yang dipilih penyair berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Adapun diksi muncul karena adanya makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau rima. Yang kedua yaitu imaji. Imaji adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan atau yang biasa kita sebut dengan imaji visual, pendengaran atau imaji auditif, dan perasaan yang disebut dengan imaji taktil. Yang ketiga yaitu kata konkret.
Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Yang terakhir yaitu rima dan ritme. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan, sementara irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Dengan kata lain, rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun, irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilakukan. Ada 8 jenis-jenis rima yang terdapat di dalam puisi. Yang pertama yaitu rima sempurna. Rima sempurna merupakan persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua adalah rima tidak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. Yang keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Yang kelima yaitu rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Yang keenam, rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Yang ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Yang terakhir, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang menulis puisi. Menulis puisi merupakan salah satu kegiatan kreatif dan apresiatif terhadap sebuah karya sastra. Oleh karena itu, menulis sebuah puisi tidak sekadar merangkai sebuah kata yang membentuk larik-larik dalam sebuah bait, melainkan ada beberapa pertimbangan yang diperhitungkan, baik dari segi isi maupun sistematika. Untuk membuat puisi, kita perhatikan tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, penyair menentukan tema yang paling menarik. Tema dapat diperoleh penyair dari mengamati kejadian-kejadian sekitar. Setelah itu, penyair mengumpulkan informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar tema. Yang kedua, ada tahap inkubasi dan pengendapan. Penyair mengendapkan ide-ide beserta informasi-informasi yang telah terkumpul untuk diperkaya dengan masukan di alam prasadar penulis. Caranya, dengan mengapresiasikan seakan-akan peristiwa itu terjadi pada diri penyair. Yang ketiga yaitu tahap iluminasi. Penyair akan mengekspresikan masalah atau tema tersebut dalam sebuah puisi. Semakin sering berlatih, maka semakin terampil mengekspresikan puisi dalam bahasa yang indah. Pada tahap ini, penyair harus memperhatikan sifat-sifat puisi. Yang terakhir yaitu tahap verifikasi, yaitu penyair menilai karyanya sendiri, apakah sudah sesuai dengan perasaannya atau perlu perbaikan atau biasa disebut dengan revisi. Baik teman-teman, pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga materi yang telah disampaikan tadi sangat membantu teman-teman semua, khususnya teman-teman yang memiliki minat dan bakat di bidang puisi. Jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu belajar, meskipun pembelajaran kali ini sangat terbatas.
Semoga video pembelajaran sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.